Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, qad ja'akum ramadan syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairuha faqad hurim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyaral muslimin wal muslimat ayyuhas shaimun was shaimat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, jamaah subuh Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita berada di hari Ahad 4 Ramadan 1447 Hijriah. Artinya kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Telah berlalu 3 hari dari bulan yang mulia ini. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tahu bersama Ramadan adalah syahrul Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sehingga kemuliaan Ramadan tidak lepas dengan turunnya Al-Quran pada bulan ini. Ramadan menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Sebagaimana malam Lailatul Qadar dijadikan sebagai malam yang mulia karena di malam itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya adalah malam kemuliaan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manakala kita menginginkan kemuliaan di bulan yang penuh kebaikan ini, maka
hiasilah puasa kita di bulan Ramadan dengan tilawatul Quran. Membaca Al-Quran, baik membacanya di masjid atau membacanya di rumah-rumah kita. Karena Nabi menganjurkan membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Apa manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak. Membuat rumah itu terasa lapang dan nyaman. Malaikat hadir di situ. Syaitan tidak mau dekat dengan rumah itu. Dan di rumah itu akan dipenuhi dengan kebaikan. Ini seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi. Beliau pernah menyatakan, innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahduruhus syaitan wa yaqillu fihi al-khair ay yuqra'a fihi al-Qur'an. Sesungguhnya rumah, kata Nabi, akan terasa lapang dan nyaman. Malaikat hadir di situ. Setan-setan tak mau dekat dengan rumah itu. Dan banyak kebaikan di rumah itu. Yaitu manakala di rumah tersebut dibacakan Al-Quran. Sebaliknya, kata Nabi, wa innal baita la yadiqu ala ahlihi wa yahjuruhu syayat wa tahduruhul malaikah wa tahduruhus syayatin wa tahjuruhul malaikah wa yaqillu fihi al-khair alla yuqra'a fihi al-Qur'an. Rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran, maka rumah itu terasa sempit dan sesak. Malaikat tak mau hadir di situ. Justru yang hadir adalah syaitan-syaitan. Sedikit kebaikannya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran di rumah kita. Rumah yang mungkin secara ukuran sempit, secara ukuran mungkin kecil, tetapi rumah itu bisa terasa nyaman, lapang ketika kita hiasi dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Itulah pengaruh luar biasa yang ada pada Al-Quran. Menjadikan kemuliaan pada diri seseorang, bahkan menjadikan kemuliaan terhadap tempat yang kita bacakan padanya Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya Quran itu disebut di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Maidatullah. Dia adalah hidangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Al-Quran itu lezat rasanya. Dan itu bisa dirasakan di dalam hati orang-orang yang beriman. Kelezatannya melebihi kelezatan semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun sering kita bertanya-tanya, kenapa terkadang kita membaca Al-Quran tidak lama muncul kebosanan, muncul rasa ngantuk. Padahal kadang baru 5 menit, baru sekian menit. Sementara yang kalau kita baca adalah pesan yang ada di handphone kita, berita, men-scroll HP, oh kita tahan berjam-jam. Sementara kalau untuk membaca Al-Quran, terkadang mata ini tidak tahan. Ada apa gerangan? Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Kalau kita melihat kondisi yang seperti ini, yang bermasalah bukan Qur'annya, tapi yang bermasalah adalah kitanya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya disebutkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Beliau pernah diriwayatkan membaca Al-Qur'an dalam satu malam. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu malam. Ini luar biasa. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah beliau tidak capek, tidak lelah, tidak mengantuk? Bisa-bisanya menghatamkan Quran dalam satu malam. Dan itu bukan cerita omong kosong, bukan cerita khurafat, bukan. Tapi sahih memang diriwayatkan dari beliau, beliau menghatamkan Quran hanya dalam satu malam. Kita untung-untung bisa dalam satu malam 1 juz, 2 juz, itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau bisa menghatamkan Quran sampai satu malam, ya, mungkin jarang dari kita, atau mungkin tidak ada yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Kenapa beliau bisa melakukan hal seperti itu? Beliau pernah mengungkapkan satu kalimat. Kata beliau, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Andaikan hati itu bersih, niscaya dia tidak akan pernah kenyang dengan kalam-kalam ilahi, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan ingat, Quran itu semakin nikmat dia ketika kita membacanya penuh dengan penghayatan, penuh dengan perenungan, penuh dengan tadabbur, mencermati, mengamati ayat demi ayat yang ada di dalam Quran itu. Semakin nikmat dia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena pada saat kita membacanya, kita paham. Ibarat orang baca buku cerita, Pak. Tapi dia tidak pahami buku cerita itu. Maka walaupun dia baca, mungkin dia rasa bosan. Kenapa? Karena tidak paham. Beda kalau dia paham. Oh, mungkin berseri-seri itu dia ikuti terus buku ceritanya. Karena dia paham jalur ceritanya. Nah, Quran jamaah sekalian, sepertiga Quran itu kata para ulama berisi tentang kisah-kisah. Ada kisah orang terdahulu, kisah para nabi dan para rasul, dikisahkan dalam Quran. Nah, semakin nikmat kita baca Quran kalau kita tahu maknanya, paham kandungannya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita diperintahkan untuk membaca Quran dengan penuh tadabbur dan penghayatan. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran kepada kita. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran kepada kita. Allah menyatakan dalam Quran, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab." Al-Quran, kata Allah, adalah kitab yang penuh dengan berkah. Untuk apa Allah turunkan? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Yakni membacanya bukan sekedar baca, tapi membacanya penuh dengan penghayatan, memahami maknanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Memang Quran itu sekalipun kita baca tanpa kita tahu artinya, tetap dapat pahala. Karena Quran itu kata para ulama
kita beribadah kepada Allah dengan membacanya. Sehingga walaupun kita tak tahu artinya, tetap dapat pahala. Satu huruf dihitung satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu Quran. Tetapi jamaah sekalian, kalau kita membacanya dan kita paham artinya, maka pahalanya akan semakin besar. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mari kita sedikit merenungi 2 ayat di dalam Al-Quran. Kenapa kita ambil 2 ayat? Karena ada satu hadis Nabi, Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu. Semoga dengan kita tadabbur dengan 2 ayat ini, kita mendapatkan keutamaan apa yang disebut di dalam hadis ini. Kata baginda Nabi, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjid?" Tidakkah seorang dari kalian mau pergi ke masjid? Fayata'allamu au yaqra'u ayataini min kitabillah. Kemudian dia membaca dan mempelajari 2 ayat di dalam Al-Quran. 2 ayat di dalam Al-Quran. Kalau dia pelajari, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun lahu min naqataini. Itu lebih baik bagi dia daripada mendapatkan 2 ekor onta. 2 ayat yang dia pelajari dari Al-Quran, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih utama, lebih baik daripada dia mendapatkan 2 ekor onta. Wa thalathun, 3 ayat, khairun min salasin, lebih baik daripada 3 ekor onta. Wa arba'un khairun min arba, 4 ayat lebih baik dari 4 ekor onta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan sebanyak ayat yang dia baca dan dia pelajari, maka itu lebih baik dari onta-onta yang dia dapatkan sebanyak itu pula. Ini dasar kita jamaah sekalian. 2 ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Kalau mengingat surat Al-Baqarah, maka kita teringat pula dengan hadisnya Nabi. Beliau pernah bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah, kata Nabi. Kenapa? Fa inna akhdaha barakah. Karena siapa yang mengambilnya, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Wa tarkaha hasarah. Meninggalkannya adalah kerugian. Wala yastati'uhal batalah. Dan surat itu tidak sanggup dilawan oleh para tukang sihir. Ini surat Al-Baqarah. Surat yang kalaulah itu dibacakan di rumah, membuat syaitan akan lari dari rumah itu. Rasulullah pernah menyatakan, La taja'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal bait. Karena setan itu akan lari, kata Nabi, dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. 2 ayat dari surat Al-Baqarah kami ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. 2 ayat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ambillah pertolongan dengan sabar dan dengan salat.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itulah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah sekalian. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dengan perintah kepada kita untuk beristi'anah kepadanya. Wasta'inu. Ambillah pertolongan. Kita disuruh meminta pertolongan. Kepada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang setiap hari jamaah sekalian kita memintanya kepada Allah. Dan kita ucapkan di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami beristi'anah. Yaitu meminta pertolongan. Dan Nabi pernah menyatakan. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Isti'anah meminta pertolongan bahagian dari doa. Dan doa jamaah sekalian adalah perkara yang diperintah di dalam agama. Ud'uni kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Perintah dari Allah untuk kita berdoa kepadanya. Padahal jamaah sekalian, pada saat kita berdoa kepada Allah, yang butuh siapa? Yang butuh bukan Allah, tapi yang butuh adalah kita. Tapi terkadang kita ini sering lupa, sering mengandalkan diri sendiri, lupa dengan penciptanya, lupa dengan Allah. Maka Allah ingatkan, kalian tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Tidak boleh. Tapi kalian harus meminta pertolongan kepada Allah. Karena apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini Pak, kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Kenapa? Doa di bulan Ramadan mustajab. Apalagi saat kita berpuasa. Kata Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang kata Nabi, doanya tidak akan tertolak. Da'watul imamil adil. Yang pertama, doanya pemimpin yang adil. Wa da'watul madlum. Yang kedua, doanya orang terzolimi. Dan yang ketiga, wa da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Tidak akan ditolak kata Nabi. Makanya perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Karena doa di bulan Ramadan mustajabah. Akan diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah sekalian. Di dalam ayat Allah perintahkan kita meminta pertolongan kepada Allah dengan melalui perantaraan amalan kita. Dan disebut di dalam ayat ini 2 amalan. Yang pertama bis-sabri, dengan kesabaran, dan yang kedua was-shalah, dengan sholat. Yang pertama dengan kesabaran. Sabar artinya menahan, Pak. Menahan apa? Menahan jiwa kita agar tidak berburuk sangka kepada Allah ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Tahan diri kita. Jangan pernah berburuk sangka terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan, apapun yang kita hadapi dari kesulitan, jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Tahan diri kita ini. Setelah itu, tahan lisan kita dari berkata-kata dengan keburukan, perkataan yang dimurkai oleh Allah. Kemudian tahan badan kita agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini kesabaran jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.
wa basyiris sabirin, kata Allah, dan beri kabar gembira mereka-mereka yang bersabar. Makanya kesabaran ini pemberian yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Tidaklah seseorang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas melebihi pemberian kesabaran. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Balasan orang sabar tanpa hitungan. Kalau amal yang lain, Pak, itu masih ada hitungannya. Satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10, kemudian jadi 700. Tapi kalau sabar, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan balasan, akan diberikan ganjaran, pahala tanpa batas. Dan ingat jamaah sekalian, puasa adalah bahagian dari kesabaran. Nabi menyebut Ramadan syahrus sabar. Ramadan adalah bulan kesabaran. Kenapa disebut bulan kesabaran? Sebab di dalam puasa kita dilatih untuk sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah untuk berpuasa. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah pada saat kita berpuasa. Sabar untuk menahan diri dari makanan, minuman, dari syahwat yang sebelumnya dihalalkan bagi kita di luar Ramadan. Tapi pada saat di bulan Ramadan menjadi diharamkan hal tersebut kepada kita di siang harinya. Jadi puasa adalah bahagian dari kesabaran. Dan kesabaran adalah intinya kebaikan. Makanya jamaah sekalian, perhatikan. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyambut penghuni surga yang datang masuk ke dalam surga. Apa sambutan malaikat itu? Malaikat menyambut, Pak, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Kata malaikat, keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga karena sebab kesabaran kalian. Coba jamaah sekalian, perhatikan ucapan malaikat ini. Keselamatan bagi kalian karena sebab kesabaran kalian. Malaikat tidak sebut amalan yang lain. Padahal mungkin dia punya sholat, mungkin dia punya puasa, mungkin dia punya sedekah, mungkin dia punya haji, mungkin dia punya amalan yang lain. Tapi kenapa disebut kesabaran? Karena kesabaran kuncinya kebaikan. Kita tidak bisa sholat kalau tidak sabar, Pak. Kita tidak bisa puasa kalau kita tidak sabar, Pak. Kita tidak bisa sedekah kalau kita tidak sabar, Pak. Semuanya butuh kesabaran. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian digandengkan wassalah, dengan sabar dan dengan sholat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sholat punya kedudukan yang sangat tinggi. Perhatikan jamaah sekalian. Di setiap kondisi dan keadaan kita tetap diperintahkan untuk sholat. Tidak terkecuali di bulan Ramadan ini. Bahkan ditambah lagi sholatnya. Ada sholat yang kita kerjakan, yang walaupun hukumnya sunnah, tapi itu sebagai tambahan kebaikan bagi kita. Sholat tarawih namanya. Iya kan? Makanya kata ulama, di bulan Ramadan ada 2 jihad. Di siang hari kita berjihad dengan puasa, dan di malam hari kita berjihad untuk menjalankan sholat tarawih dan qiyamul lail. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam ayat tadi Allah menyatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menunjukkan bahwa kita butuh khusyuk di dalam salat. Ya, itulah ruhnya salat. Bahkan kekhusyuan ini ruhnya ibadah. Kita butuh untuk khusyuk, Pak. Iya. Termasuk di dalam puasa. Nah, kuncinya agar bisa khusyuk bagaimana?
Rasulullah pernah menyatakan, "Sholli sholata muwaddi'in." Salatlah kamu, kata Nabi, seperti orang yang mau berpisah. Ramadan begitu juga, Pak. Kalau kita mau khusyuk di dalam bulan Ramadan, jadikan puasamu itu seakan-akan itulah puasamu yang terakhir. Jadikan bulan Ramadanmu itu seakan-akan itulah bulan Ramadanmu yang terakhir. Supaya apa? Supaya kita lebih khusyuk, supaya kita lebih maksimal, supaya kita lebih optimal di dalam memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang ke-46, ya, kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang meyakini bahwa mereka kelak akan berjumpa dengan Tuhan mereka, akan berjumpa dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah memotivasi kita untuk beribadah dengan mengingatkan tentang negeri akhirat. Dan banyak-banyak Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memotivasi hamba, memotivasi umatnya untuk beribadah, diingatkan dengan negeri akhirat. Seperti sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. Motivasinya apa? Kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, puasa juga begitu, Pak. Coba keutamaan puasa itu. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Kalau kau berpuasa, yang puasamu itu dasarnya karena iman dan mengharap pahala, itu niatanmu, maka baru datang keutamaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Maka jamaah sekalian, dengan keimanan kepada hari akhirat, dengan keimanan kepada hari kiamat, akan membangkitkan semangat kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ada harapan kita, ada yang kita inginkan, ada yang kita ingin kejar. Dan di bulan Ramadan, bulan pembebasan api neraka, bulan yang pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seruan di bulan Ramadan, ya baghiyal khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Ya, kemarilah, datangi kebaikan-kebaikan itu. Ini bulan Ramadan, bulan kau mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian diserukan lagi, wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Ya, hormati ini bulan Ramadan. Jangan sampai kau nodai Ramadan dengan kejelekan, dengan dosa, dengan maksiat yang biasa kau lakukan di luar bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Ramadan, memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal di bulan Ramadan, dan semoga Allah menerima semua amal kita, salat kita, puasa kita, doa kita, munajat kita, dan segala yang kita lakukan di bulan Ramadan dari kebaikan, semoga terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat kebaikan-kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas ketaatan, di atas kebaikan, di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, sampai di akhir Ramadan, agar kita mendapatkan predikat termulia la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.